Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Nur Hidayah Ayudiantika. NPM saya 2019-1513, kelas 5 PA. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akuntansi keuangan lanjutan 1. Dalam video ini, saya akan menjelaskan cara menjawab latihan soal, yaitu perhitungannya dan pencatatannya ke dalam ayat jurnal dengan materi persekutuan, pembentukan dan usahanya dengan dosen pengampu Ibu Dewi Anggraini, SE MMAK. Langsung aja yuk kita lihat contoh soalnya. Nah, di sebelah saya ini ada contoh soal. Sebelum kita memulai untuk menjawab, lebih baik kita pahami dulu apa yang dimaksud dari soalnya. Kita baca bareng-bareng yuk soalnya. Soalnya adalah Ajeng dan Tika masing-masing bersepakat untuk membentuk sebuah persekutuan. Ajeng memiliki sebuah perusahaan yang sudah berjalan. Tika menanamkan modalnya dalam persekutuan dengan menyetorkan uang tunai 150.000. Maksud dari soalnya adalah Ajeng dan Tika masing-masing bersepakat untuk membentuk persekutuan. Sebelum itu, Ajeng sudah punya perusahaan perseorangan sendiri yang sudah berjalan terlebih dahulu. Jadi misalnya Ajeng ini udah punya usaha fotokopi yang udah berjalan terlebih dahulu. Nah, beberapa bulan kemudian dia ngajak temennya Tika untuk membuat persekutuan. Dan Tika pun mau dan menanamkan modalnya yaitu uang tunai sebesar 150.000. Dalam persekutuan, apabila persekutuan didirikan dengan menggabungkan beberapa perusahaan yang sudah berjalan, maka akan ada dua persoalan yang timbul. Persoalan yang pertama, apakah persekutuan akan menggunakan catatan pembukuan dengan melanjutkan pembukuan perusahaan yang terlebih dahulu atau persekutuan membentuk pembukuan tersendiri yang baru? Yang kedua, apakah perlu dilakukan perubahan atau penilaian tertentu terhadap posisi aktiva, kewajiban, dan ekuitas dari masing-masing perusahaan yang bergabung? Nah, tadi kan di dalam soalnya itu Ajeng sudah memiliki perusahaan perseorangan yang sudah berjalan terlebih dahulu. Nah, di sebelah saya ini adalah posisi keuangan Ajeng sebelum bergabung. Nah, posisi keuangan Ajeng sebelum bergabung yaitu kas 80.000, piutang dagang 95.000, cadangan kerugian piutang 5.000, persediaan barang dagang 100.000, perlengkapan kantor 10.000, peralatan kantor 50.000, akumulasi penyusutan peralatan 20.000. Kemudian di posisi pasifanya yaitu hutang dagang 110.000 dan modal Ajeng yaitu 200.000. Kemudian, di dalam keterangan soal, Ajeng dan Tika bersepakat dalam pembentukan persekutuan. Ajeng meminta syarat untuk merubah posisi keuangan yang dilaporkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu uang kas yang ada seluruhnya diambil oleh Ajeng. Yang kedua, piutang dagang sebesar 15.000 tidak tertagih dan dihapuskan. Cadangan kerugian piutang ditetapkan 5% dari saldo piutang yang baru. Yang ketiga, persediaan barang dagang dinilai atas dasar harga pokok yang dihitung menggunakan metode LIFO yang dinilai kembali berdasarkan harga pasar yang nilainya menjadi 130.000. Yang keempat, nilai pengganti peralatan kantor 50.000 dan aktiva disusutkan 50% dan dicatat berdasarkan nilai bukunya sebesar 25.000. Yang kelima, Ajeng diberikan goodwill atas reputasi perusahaannya sebesar 55.000. Nah, gimana? Udah paham kan sama soalnya? Maka dari itu langsung aja yuk kita menjawab dengan melakukan perhitungan dan pencatatan ke dalam ayat jurnal. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam persekutuan itu kan apabila menggabungkan perusahaan-perusahaan yang terlebih dahulu sudah berjalan, maka ada dua persoalan. Nah, maka dari itu untuk melakukan pembukuan, kita sekarang menjawabnya dengan melakukan pembukuan yaitu dengan dua cara. Yang pertama yaitu melanjutkan pembukuan Ajeng yang terlebih dahulu udah dibuat, sama yang kedua yaitu membuat pembukuan baru. Nah,
Yang pertama itu melanjutkan pembukuan Ajeng. Untuk memudahkan, makanya saya taruh di samping saya ini adalah posisi keuangan Ajeng sebelum bergabung. Dan ada cara perhitungannya yang akan nanti saya jelaskan. Kemudian, tadi di dalam soal sudah saya jelaskan bahwa Ajeng ini meminta syarat ketika dalam pembentukan persekutuan dia tuh minta syarat untuk merubah posisi keuangan. Yang dimana di dalam merubah posisi keuangan yang dilaporkan itu ada keterangan bahwa piutang dagang itu 15.000 tidak tertagih dan dihapuskan. Dan cadangan kerugian piutang ditetapkan 5% dari saldo piutang baru. Nah, untuk itu kita harus melakukan perhitungan. Cara perhitungannya, pertama-tama, kita harus lihat saldo piutang dagang Ajeng sebelum bergabung. Yang ada di sebelah kiri saya ini, saldo piutang dagangnya yaitu 95.000. Nah, di keterangan soal, piutang dagang itu sebesar 15.000 tidak tertagih dan dihapuskan. Untuk itu, kita kurangi dengan saldo piutang dagang Ajeng sebelum bergabung, yaitu 95.000 dikurangi 15.000. Maka saldo piutang dagang yang baru yaitu 80.000. Kemudian, di dalam keterangan soal, cadangan kerugian piutang ditetapkan 5% dari saldo piutang dagang yang baru. Nah, perhitungannya adalah saldo piutang dagang yang baru itu kan tadi 80.000. 80.000 dikali 5% dapatnya 4.000. Karena melanjutkan pembukuan yang lama, maka kita harus melihat saldo cadangan kerugian piutang di posisi keuangan Ajeng sebelum bergabung yang lama, yaitu 5.000. Sementara cadangan kerugian piutang sekarang yaitu 4.000. Berarti cadangan kerugian piutang ini kan berkurang. Sementara saldo normal cadangan kerugian piutang itu adalah dikredit. Apabila berkurang, maka dicatat ke dalam jurnal yaitu di sebelah debit sebesar selisihnya, yaitu 1.000. Lalu, untuk piutang dagang, karena tadi kan tidak tertagih dan dihapuskan, maka dicatat di sebelah kredit sebesar 15.000. Kemudian, soal berikutnya yaitu di keterangan soal, Ajeng ini meminta syarat untuk merubah posisi keuangan yang dilaporkan dengan keterangan yaitu persediaan barang dagang dinilai berdasarkan atas dasar harga pokok yang perhitungannya menggunakan metode LIFO yang dinilai kembali berdasarkan harga pasar sehingga nilainya menjadi 130.000. Karena ini adalah melanjutkan pembukuan yang lama, maka kita harus melihat saldo persediaan barang dagang di posisi keuangan Ajeng yang lama, yaitu sebelum bergabung. Yang di sebelah saya ini. Di sebelah saya ini, saldo persediaan barang dagang Ajeng sebelum bergabung yaitu adalah 100.000. Sementara saldo persediaan barang dagang Ajeng yang sekarang adalah 130.000. Saldo normal persediaan barang dagang itu di debit. Karena ini bertambah dari 100.000 ke 130.000, maka persediaan barang dagang dicatat ke dalam jurnal yaitu di sebelah debit sebesar selisihnya, yaitu 30.000. Kemudian, di keterangan soal berikutnya ada ketentuan, yaitu nilai pengganti peralatan kantor sebesar 50.000, aktiva disusutkan 50%, dan dicatat sebesar nilai bukunya yaitu 25.000. Berdasarkan keterangan di atas, bahwa peralatan kantor ini dicatatnya berdasarkan nilai buku, yang berarti tidak ada pencatatan perkiraan akumulasi penyusutan, karena nilai buku adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu berarti akan dihilangkan dan dihapuskan. Saldo normal akumulasi penyusutan yaitu di sebelah kredit. Jika kita ingin menghilangkan dan menghapuskan, maka dicatat ke dalam aib jurnal yaitu di sebelah debit sebesar saldo akumulasi penyusutan di posisi keuangan Ajeng di sebelah saya ini sebelumnya yaitu 20.000. Jadi akumulasi penyusutan dicatat di sebelah debit yaitu 20.000. Kemudian di posisi keuangan yang lama, peralatan itu sebesar 50.000 yang di sebelah saya ini. Nah, di ketentuan soal di atas bahwa peralatan itu dicatat berdasarkan nilai bukunya yaitu 25.000. Saldo normal peralatan yaitu di debit. Apabila berkurang maka dicatat di sebelah kredit di jurnal sebesar selisihnya yaitu 25.000. Kemudian di keterangan soal berikutnya yaitu Ajeng diberikan goodwill atas reputasi perusahaannya sebesar 55.000. Maka goodwill itu adalah aktiva tidak berwujud. Maka dari itu kita catat goodwill ini sebesar 55.000 di sebelah debit. Setelah kita melakukan perhitungan dan analisa,
seperti tadi, yaitu kita sudah melakukan analisa dan perhitungan mana akun yang didebit dan kredit dan berapa jumlah angkanya. Lalu kita pindahkan coret-coretan kita itu ke dalam ayat jurnal yang sesungguhnya, yaitu melanjutkan pembukuan Ajeng. Mencatat penilaian kembali aktiva Ajeng, yaitu di sebelah debit adalah cadangan kerugian piutang sebesar 1.000, kemudian persediaan barang dagang yaitu 30.000, kemudian akumulasi penyusunan peralatan 20.000 dan goodwill 55.000. Kemudian di sebelah kreditnya yaitu piutang dagang sebesar 15.000, peralatan kantor sebesar 25.000. Dan untuk mencari tahu modal Ajeng ini, kita melakukan jumlah dulu nih, kita jumlah dulu di debitnya ini dijumlah, yaitu dari cadangan kerugian piutang, dijumlah persediaan barang dagang, yaitu di jumlah akumulasi penyusunan peralatan, di jumlah goodwill. Nah, dari jumlahnya itu nanti kita kurangin sama piutang dagang dan peralatan. Dapatlah modal Ajeng yaitu sebesar 66.000. Setelah itu, kita melakukan pencatatan setoran modal oleh Tika dan pengambilan uang kas oleh Ajeng. Di keterangan soal yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Tika ini menyetorkan uang tunai sebesar 150.000. Nah, kalau menyetorkan uang tunai, maka dicatatnya adalah sebagai kas. Kasnya ini nambah di sebelah debit yaitu 150.000 dan modalnya bertambah di sebelah kredit sebesar 150.000. Karena saldo norma modal adalah sebelah kredit. Jadi, kalau bertambah dicatatnya di sebelah kredit yaitu 150.000. Jadi di ayat jurnalnya yaitu kas di sebelah debit 150.000 dan modal di sebelah kredit yaitu 150.000. Kemudian kita mencatat pengambilan kas yang dilakukan oleh Ajeng. Tadi kan di keterangan soal ada ketentuan bahwa uang yang ada seluruhnya diambil oleh Ajeng. Makanya kita harus melakukan pencatatan. Kas yang diambil oleh Ajeng itu adalah sejumlah kas yang ada di laporan posisi keuangan sebelum bergabung, yaitu sebesar 80.000. Karena kasnya ini diambil oleh Ajeng, nah saldo normal kas itu kan di debit. Kalau berkurang, maka kasnya dicatat di ayat jurnal yaitu di sebelah kredit 80.000 dan modalnya berkurang sebesar 80.000 dicatat di sebelah debit. Jadi, pengambilan kas yang dilakukan oleh Ajeng dicatat yaitu modal sebesar 80.000 di sebelah debit dan di kreditnya adalah kas sebesar 80.000. Selesai sudah cara pertama yaitu melanjutkan pembukuan Ajeng. Selanjutnya yaitu kita ke cara kedua, yaitu apabila melakukan pembukuan yang baru. Untuk pembukuan yang baru ini sebenarnya lebih mudah daripada melanjutkan pembukuan yang lama. Karena kalau pembukuan baru ini jadi kayak tinggal langsung pindah-pindahin aja dari keterangan soal, ketentuan soal yang di atas tadi. Misalnya gini, piutang dagang itu kan tadi 15.000 tidak tertagih dan dihapuskan. Kemudian cadangan kerugian piutang ditetapkan 5% dari saldo piutang yang baru. Untuk mencatat piutang dagang itu, kita lihat saldo piutang dagang yang lama yang di sebelah saya ini, yaitu 95.000, dikurangi piutang dagang yang tidak tertagih dan dihapuskan, yaitu 15.000. Maka saldo piutang dagang yang baru yaitu 80.000. Nah, piutang dagang itu dicatat ke dalam e-jurnal di sebelah debit yaitu 80.000, sebesar saldo piutang dagang yang baru. Lalu untuk mencari cadangan kerugian piutang yaitu saldo piutang dagang yang baru 80.000 dikali 5%, diperoleh 4.000. Maka dari itu cadangan kerugian piutang kita catat ke dalam e-jurnal di sebelah kredit sebesar 4.000. Kemudian untuk pembukuan yang baru, seperti tadi kita lihat di keterangan soal bahwa untuk ketentuan persediaan barang dagang ini kan dinilai berdasarkan atas harga pokok yang dihitung menggunakan metode LIFO yang dinilai kembali berdasarkan harga pasar sehingga nilainya menjadi 130.000. Nah, untuk pembukuan yang baru ini maka langsung saja persediaan barang dagang itu kita catat sebesar yang diakui. Persediaan barang dagang ini dicatat sebesar yang diakui yaitu 130.000 yang dicatat di sebelah debit sebesar 130.000. Untuk perlengkapan kantor kan tidak ada di keterangan soal, yang berarti perlengkapan kantor ini tidak dinilai kembali. Maka dari itu perlengkapan kantor dicatatnya sebesar 10.000 sesuai dengan posisi keuangan. Maka perlengkapan kantor dicatat di sebelah debit yaitu sebesar 10.000.
Untuk peralatan kantor, yaitu tadi kan sesuai dengan ketentuan soal yang udah saya jelaskan tadi, bahwa peralatan kantor itu dicatat berdasarkan nilai buku. Maka di dalam jurnal peralatan kantor, yaitu sebelah debit sebesar nilai bukunya yaitu 25.000. Kemudian Ajeng kan tadi diberikan goodwill, maka goodwill itu dicatat di sebelah debit yaitu sebesar 55.000. Untuk hutang dagang dicatat berdasarkan posisi keuangan yaitu sebesar 110.000. Untuk modal itu dicatatnya sama caranya seperti melanjutkan pembukuan, yaitu total debit dikurangi total kredit dapatlah modal. Setelah kita melakukan perhitungan dan analisa, tadi kan kita udah tahu akun mana yang di debit dan kredit dan berapa jumlahnya, langsung saja kita pindahkan ke ayat jurnal sesungguhnya. Pembukuan yang baru, yaitu mencatat kekayaan bersih Ajeng sebagai setoran modal kepada persekutuan. Yang di sebelah debitnya itu adalah piutang dagang sebesar 80.000, kemudian persediaan barang dagang 130.000, perlengkapan kantor 10.000, peralatan kantor 25.000 dan goodwill 55.000. Di sebelah kreditnya ada cadangan kerugian piutang yaitu 4.000, hutang dagang 110.000. Nah, untuk mencari modalnya ini, caranya sama dengan melanjutkan pembukuan yang tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu total debit semuanya dijumlah dari piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, peralatan kantor, dan goodwill, semua dijumlah dan dikurangin yang di sebelah kredit, yaitu cadangan kerugian piutang dan hutang dagang. Maka dapatlah modalnya, yaitu sebesar 186.000 di kredit. Setelah itu, kita melakukan pencatatan setoran modal Tika. Seperti dalam keterangan soal bahwa Tika menyetorkan uang tunai yaitu 150.000. Maka kita catat yaitu kas 150.000 karena kan uang tunai itu kas. Jadi nambah 150.000 dan modalnya nambah di sebelah kredit 150.000. Kesimpulannya yaitu akuntansi terhadap kegiatan persekutuan ini tidak banyak berbeda dengan perusahaan pada umumnya, yang tujuannya yaitu untuk mencari laba. Selesai juga, udah 2 cara loh kita bahas tadi. Ayo yang pertama apa? Ya benar, yang pertama yaitu cara untuk melanjutkan pembukuan yang pertama, dan yang kedua yaitu pembukuan yang baru. Gimana? Mudah kan? Semoga bisa bermanfaat ya. Untuk itu, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah ucapan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.